Pernahkah Anda bertanya, setelah pesta pernikahan yang meriah dan bulan madu yang manis, apa sebenarnya yang menopang janji sampai maut memisahkan? Apakah cinta saja cukup kuat di tengah tantangan finansial, perbedaan karakter yang makin menajam, atau bahkan ketika gairah itu terasa meredup? Jika pernikahan adalah janji seumur hidup, lantas apa bedanya pernikahan Katolik dengan janji seumur hidup lainnya? Apa yang membuatnya menjadi sesuatu yang sakral, tak terceraikan, dan bahkan disebut sebagai panggilan kudus? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Senang sekali kita bisa ngopi santai lagi di Alin Podcast, channel kita yang selalu membahas katekese keluarga Katolik dengan gaya yang relatable dan gak bikin ngantuk. Materi kali ini, kita akan membahas topik yang super penting, fondasi awal dari keluarga Katolik, yaitu pernikahan Katolik, lebih dari cinta, sebuah panggilan kudus. Banyak pasangan, bahkan yang sudah lama menikah, masih melihat pernikahan Katolik sebatas upacara sakramental yang indah. Padahal, ia adalah sebuah babak baru, sebuah misi, tempat kita dididik dan dikuduskan. Bukan sekedar dua individu yang saling mencintai, tapi dua pribadi yang dipanggil Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Video ini akan membongkar tuntas rahasia di balik kekokohan janji perkawinan Katolik, dari perspektif teologis yang mendalam, tapi dengan contoh yang super praktis dan realistis. Siapkan kopi Anda, mari kita mulai perjalanan refleksi ini. Poin 1, pernikahan Katolik bukan kontrak, tapi sakramen dan covenant, atau perjanjian. Seringkali kita mendengar istilah, perkawinan adalah kontrak sosial. Ya, secara hukum negara itu benar. Tapi untuk kita yang Katolik, pernikahan Katolik adalah sesuatu yang jauh melampaui selembar kertas kontrak. Ia adalah sakramen dan covenant atau perjanjian. Bayangkan kontrak. Jika satu pihak melanggar, kontrak bisa dibatalkan. Dalam bisnis, ini lazim. Namun dalam pernikahan Katolik, janji itu bukan dibuat antara Anda dan pasangan Anda saja, tapi antara Anda, pasangan Anda, dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah segitiga yang kokoh. Dalam kitab Kejadian, 2 ayat 24, Alkitab mencatat dengan jelas. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalimat menjadi satu daging ini dalam tradisi biblis bukanlah sekedar eufemisme untuk hubungan fisik, melainkan penegasan tentang kesatuan eksistensial, persatuan total yang tak terceraikan. Ini adalah cetak biru Allah sejak awal penciptaan. Gereja Katolik melalui dokumennya secara eksplisit menegaskan ini. Kita bisa merujuk pada Gaudium et Spes, konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini dari Konsili Vatikan II. Dokumen ini menyebut pernikahan sebagai communio totius vitae. Artinya, persekutuan seluruh hidup. Bukan hanya persekutuan fisik, emosional, atau finansial, tapi seluruh aspek kehidupan. Nah, disinilah letak perbedaan mendasarnya. Sebagai sakramen, pernikahan adalah tanda nyata kehadiran rahmat Allah. Ketika suami istri saling mencintai, melayani, dan mengampuni, mereka sebenarnya sedang menjadi sakramen kecil, sebuah cerminan nyata dari cinta Kristus kepada gerejanya. Kadang kita realistis aja ya, saat pasangan kita nyebelin, saat piring numpuk, atau tagihan membludak, cinta terasa hilang entah kemana. Tapi, disinilah covenant itu bekerja. Covenant itu berjanji pada pilihan untuk mencintai, bukan hanya pada perasaan dicintai. Jadi ketika perasaan itu redup, pilihan untuk setia dan melayani yang didorong oleh rahmat sakramen, itulah yang menopang. Gimana? Agak berat ya, tapi asik kan? Tips konkret untuk mempraktekkan kesadaran covenant. 1. Latihan doa 3 pihak. Sisihkan waktu 5 menit setiap hari untuk berdoa bersama pasangan. Ingatkan diri Anda berdua bahwa janji ini melibatkan Allah.
mulai dengan mendoakan tantangan yang dihadapi hari itu. 2. Ubah kata saya dan kamu menjadi kita. Dalam mengambil keputusan, kecil maupun besar, atau menghadapi masalah, selalu gunakan frasa apa yang kita butuhkan. Atau bagaimana kita bisa menyelesaikan ini untuk memperkuat rasa kesatuan satu daging. 3. Refleksi janji nikah Anda. Setiap tahun di hari ulang tahun pernikahan, jangan hanya merayakan dengan makan malam. Bacalah kembali janji pernikahan Anda di hadapan salib atau patung Bunda Maria. Ingat kembali kovenan yang Anda buat di hadapan imam dan saksi. Poin 2. Tujuan ganda pernikahan. Kebaikan pasangan dan prokreasi pendidikan anak. Teman-teman, dalam katekese Katolik, pernikahan Katolik memiliki 2 tujuan fundamental yang tak terpisahkan. 2 pilar penyangga rumah tangga. Yang pertama adalah kebaikan suami istri, bonum conjugum. Dan yang kedua adalah prokreasi dan pendidikan anak, procreatio et educatio prolis. Sederhananya, pernikahan itu menguduskan Anda berdua, dan pernikahan itu menampakkan cinta Allah melalui generasi baru. Mari kita bahas yang pertama, kebaikan suami istri. Ini bukan sekedar happy wife, happy life, atau happy husband, happy home. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang proses pengudusan diri melalui pasangan. Pasangan Anda adalah cermin yang jujur, kadang menyakitkan, tapi selalu dibutuhkan. Mereka adalah alat Tuhan untuk memahat Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih murah hati, dan lebih menyerupai Kristus. Bapa Gereja awal, Santo Agustinus dari Hippo, pernah berbicara tentang bonum fidei, atau kebaikan kesetiaan, dan bonum sacramenti, atau kebaikan sakramen ketakterceraian. Tapi kita bisa ambil intinya. Kesetiaan dan ketakterceraian itu ada untuk memastikan bahwa proses pengudusan melalui relasi ini berjalan sampai akhir hayat. Anda tidak boleh lari di tengah jalan. Lalu pilar kedua, prokreasi dan pendidikan anak. Ini adalah buah alami dari cinta yang menyatukan. Cinta yang sejati itu prolifik, berbuah, menghasilkan kehidupan baru. Gereja selalu mengajarkan bahwa pasangan Katolik dipanggil untuk terbuka pada kehidupan. Namun yang sering terlupakan adalah bagian pendidikan anaknya. Ini langsung masuk ke tema channel kita, Katekese Keluarga Katolik. Keluarga adalah gereja domestik atau ecclesia domestica. Jika kita sebagai orang tua tidak mengajarkan iman, moral, dan nilai-nilai Kristiani di rumah, kita gagal dalam misi kita sebagai suami istri. Anak-anak harus melihat dan merasakan kasih Allah melalui cara orang tua mereka saling mencintai, saling mengampuni, dan melayani. Itu adalah katekese yang paling efektif. Jadi, tujuan pernikahan itu bukan sekedar memiliki anak, tapi membentuk orang kudus kecil di rumah Anda. Ini panggilan yang berat ya. Tapi ingat, rahmat sakramen itu ada, tersedia, setiap hari untuk menolong Anda. Tips konkret untuk menggenapi tujuan ganda. 1. Kencan kudus mingguan. Luangkan waktu khusus, bukan hanya nonton atau nongkrong, untuk saling bertanya, apa hal baik yang aku lakukan minggu ini untuk membantumu lebih dekat dengan Tuhan? Dan apa hal yang bisa kulakukan agar kamu merasa lebih dicintai dan dihargai? 2. Pekan doa keluarga. Tentukan 1 malam dalam seminggu sebagai malam doa keluarga. Misalnya, doa rosario atau bacaan Injil singkat. Jadikan ini rutinitas tak terganggu untuk mengimplementasikan ecclesia domestika. 3. Terapkan prinsip pengampunan cepat. Sebelum tidur, wajib hukumnya melepaskan pengampunan, terlepas dari siapa yang benar atau salah. Ini adalah praktik fundamental dari cinta kasih
yang dicontohkan Kristus dan juga menjadi pelajaran moral terbaik untuk anak. Poin 3. Ketakterceraian, bukan beban, tapi jaminan kebebasan dan keselamatan. Inilah topik yang sering membuat pernikahan Katolik dianggap kaku dan berat. Ketakterceraian. Tidak bisa cerai, titik. Di tengah masyarakat yang menawarkan solusi instan berupa perceraian, janji Katolik ini terasa sangat melawan arus. Tapi, saya mau mengajak Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ketakterceraian itu bukan beban, melainkan jaminan. Jaminan bagi siapa? Pertama, jaminan bagi cinta itu sendiri. Ketakterceraian memaksa kita, ketika dihadapkan pada masalah besar, untuk berjuang lebih keras, mencari bantuan dan memperbaiki alih-alih melarikan diri. Jika ada opsi keluar, dijamin kita akan cenderung mudah menyerah. Janji ini membakar kapal di belakang kita, memastikan kita berfokus pada kemenangan di masa depan, bukan melarikan diri ke masa lalu. Lalu, jaminan bagi anak-anak. Anak-anak, terlepas dari usia mereka, sangat membutuhkan fondasi keamanan dan stabilitas. Ketakterceraian orang tua adalah fondasi psikologis dan spiritual terbaik yang bisa kita berikan. Mereka melihat bahwa cinta itu berjuang, cinta itu setia, dan cinta itu abadi. Ini adalah katekese terbesar yang mereka terima. Dan yang paling mendalam, ketakterceraian adalah cerminan kasih Allah. Yesus sendiri dalam Injil Matius 19 ayat 6 menegaskan bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah kehendak pencipta. Kasih Allah kepada kita, gerejanya, adalah kasih yang tak pernah bercerai, tak pernah ditarik kembali. Ketika kita mempertahankan janji nikah kita menjadi saksi hidup bagi kasih Allah yang setia dan abadi. Jadi, ketika badai datang dan godaan untuk menyerah itu kuat, ingatlah, Anda tidak sendirian. Rahmat sakramen itu mengalir dari Kristus, Sang Mempelai yang setia sampai mati di kayu salib. Panggilan suci ini, pernikahan Katolik, meminta kita meneladani kesetiaan Kristus itu. Ini adalah pahlawan iman yang paling sering tidak kita sadari, yang terjadi di dapur, di kamar tidur, di meja makan. Gimana, makin semangat kan berjuang? Tips konkret untuk memperkuat ketakterceraian. 1. Investasi dalam komunikasi profesional. Jangan ragu mencari pendampingan rohani dari pastor, konselor Katolik, atau mengikuti retret atau rekoleksi pernikahan, atau Couple for Christ. Menganggap masalah bisa diselesaikan sendiri adalah kesombongan. Meminta bantuan adalah kekuatan. 2. Membangun jembatan, bukan tembok. Saat terjadi konflik, buat aturan. Dilarang menggunakan kata cerai, menyesal menikahimu, atau sudahlah, lebih baik kita sendiri-sendiri. Ganti dengan, aku terluka. Mari kita bicara dengan tenang setelah 30 menit. Dan 3. Hormati sakramen pengampunan rekonsiliasi. Sering menerima sakramen pengakuan dosa. Dosa-dosa pribadi kita, keegoisan, ketidaksabaran adalah racun bagi pernikahan. Mengakui dosa dan menerima pengampunan Tuhan akan mengalirkan rahmat penyembuhan ke dalam relasi rumah tangga. Poin 4. Gereja domestik, misi panggilan kudus dalam keseharian. Akhirnya kita sampai pada puncak dari semua yang kita bahas. Realisasi panggilan kudus itu dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita yang kita sebut gereja domestik atau Ecclesia Domestica. Jika pernikahan Katolik adalah panggilan kudus, maka rumah Anda adalah biara dan pasangan Anda adalah rekan biarawan-biarawati Anda. Kedengarannya lucu, tapi ini inti dari katekese keluarga. Kekudusan tidak hanya dicapai di gereja atau biara, tapi di tengah-tengah kekacauan cinta yang kita jalani.
Paus Yohanes Paulus II, seorang bapak yang sangat peduli pada keluarga, dalam ensikliknya Familiaris Consortio tentang peran keluarga Kristen di dunia modern, menegaskan bahwa keluarga itu adalah komunitas iman, harapan, dan kasih. Ia adalah sel pertama dan vital dari masyarakat. Ini artinya, misi kita sebagai suami istri Katolik adalah mewartakan Injil, tidak di mimbar, tapi di meja makan, melalui bagaimana kita berbicara tentang tetangga, bagaimana kita merespons berita di TV, bagaimana kita menunjukkan syukur. Ini adalah liturgi pelayanan harian. Menguduskan diri dan pasangan melalui pelayanan tak terhitung, membuatkan kopi, menemani saat sakit, mendengarkan keluh kesah. Ini adalah liturgi pelayanan harian. Melayani sesama atau diakonia, mengajak anak-anak berbagi dengan yang kekurangan, membuka rumah untuk tamu, atau aktif di lingkungan paroki. Panggilan kudus ini adalah tentang menjadi orang yang sama saat di hadapan umum dan saat hanya berdua. Ia menantang kita untuk keluar dari keegoisan dan menjadikan hidup pasangan dan anak-anak kita sebagai prioritas. Ketika Anda mencuci pakaian pasangan, itu adalah tindakan cinta. Ketika Anda memilih mendengarkan daripada menyela, itu adalah tindakan kesabaran. Setiap tindakan kecil itu yang dilakukan demi cinta kepada Tuhan dan pasangan adalah benih kekudusan yang ditanam di gereja domestik Anda. Pernikahan Katolik adalah perjalanan panjang menuju surga, dan pasangan Anda adalah navigator terbaik sekaligus kawan seperjuangan Anda. Jangan pernah lelah, teman-teman. Tips konkret untuk mengaktifkan gereja domestik. 1. Menciptakan sudut doa atau altar keluarga. Siapkan tempat khusus di rumah dengan salib atau patung, Alkitab, lilin. Anggap ini sebagai ruang kapel pribadi Anda. Ini menandai rumah Anda secara fisik sebagai tempat yang dikuduskan. 2. Refleksi harian. Am I Christ for you? Setiap malam suami istri saling bertanya, apakah aku menjadi cerminan Kristus bagimu hari ini? Di mana aku gagal? Pertanyaan ini membuka pintu untuk kerendahan hati dan pertobatan harian. 3. Berbagi bacaan rohani. Pilih satu buku rohani, misalnya bacaan harian, surat dari Paus, atau buku rohani klasik. Dan baca satu bab atau paragraf bergantian setiap malam. Diskusikan maknanya. Ini memastikan Anda bertumbuh bersama secara spiritual. Penutup. Teman-teman Alin Podcast yang terkasih, kita telah melihat bahwa pernikahan Katolik itu sungguh-sungguh lebih dari cinta. Ia adalah sebuah panggilan kudus yang agung, sebuah sakramen yang mengalirkan rahmat, dan sebuah kovenan yang tak terceraikan. Ia menuntut yang terbaik dari kita, tapi janji-janji Tuhan menyertai perjuangan itu. Ingatlah, di saat terberat Anda, janji yang Anda buat di hadapan altar itu adalah roadmap Anda menuju kekudusan. Pasangan Anda adalah kawan seperjuangan yang Tuhan pilih untuk Anda. Bersyukurlah untuk mereka. Refleksikanlah, apa satu hal paling realistis yang bisa Anda ubah hari ini untuk menjadikan rumah Anda benar-benar gereja domestik? Tuliskan jawaban dan refleksi Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Saya akan senang sekali membacanya, dan mungkin kita bisa bahas di video berikutnya. Jika video ini nyambung dan membantu Anda, jangan pelit-pelit ya. Like video ini, share ke teman atau pasangan Anda yang mungkin membutuhkan penyegaran rohani ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Alin Podcast dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita tidak ketinggalan materi katekese keluarga Katolik yang lain. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Amin. Bye-bye.